Hmm. Kalau kita lihat kan, oh kalau kalsium itu dan vitamin D, itu kalau kekurangan kalsium dan vitamin D kita taunya kan pasti kenanya osteoporosis ya. Apa, osteoporosis bahasa Indonesianya, eee, osteoporosis ya. Nah, jadi, mmm, sebenarnya, untuk kalsium ini, oh saya udah minum susu setiap hari, itu apakah mencukupi? Sebenarnya untuk kalsium itu penyerapannya tuh susah sekali, benar-benar susah untuk kalsium itu. Jadi walaupun kita minum susu setiap hari, belum tentu itu, kalsium itu menyerap semua dalam tubuh kita, gitu loh. Nah, jadi kekurangan kalsium itu bukan hanya menyebabkan terjadinya pengeroposan tulang, tapi juga, karena kalsium itu kan berfungsinya untuk apa? Eee, Dia untuk mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung juga, membantu mengatur hormon, terus, membantu untuk pembekuan darah pada waktu pendarahan juga, terus habis itu, membantu mengatur asam basa dalam tubuh supaya seimbang, membantu, transmisi saraf supaya menenangkan. Nah, jadi kalsium itu bukan hanya untuk tulang aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan tulang nih, tulang. Tulang kan bentuknya kan dia ada lubang-lubang lubang-lubang lubang gitu ya. Nah, terus habis itu kan di tengahnya ini ada tulang sumsum. Nah, tulang sumsum ini itu bertugasnya apa? Membantu memproduksi darah, ya kan, memproduksi darah. Nah, di sini kandungannya mengandung, dia ini mengandung kalsium, mengandung kolagen juga. Nah, jadi penting untuk apa? Untuk, untuk supaya kalsium ini supaya tercukupi dalam darah, karena kalsium itu 99% di tulang dan gigi. Tapi 1%-nya itu adalah di darah dan otot, gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Osteoporosis sudah pasti, tapi kita juga bisa kena penyakit jantung. Karena apa? Otot jantung itu juga dia itu, apa, mengandung kalsium ini gitu loh. Kalsium ini membantu untuk pergerakan otot jantung gitu, otot juga. Aritmia, demensia, katarak, tekanan darah tinggi, terus habis itu batu ginjal atau penumpukan kalsium dalam tubuh. Nah, itu karena apa? Karena apa? Tadi kan dibilang, kalsium itu 1% kalsium itu ada di dalam darah dan otot. Nah, tapi kalau misalnya dalam darah itu kita kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Kalsium kita itu akan mengambil eh, maka darah kita itu kan karena dia kekurangan kalsium, dia akan mengambil kalsium dari tulang. Dari tulang itu diambil kalsiumnya. Nah, apabila dia ngambil, kalsium dari tulang dalam dalam jumlah banyak, dalam darah, maka menyebabkan apa, pengendapan pengendapan kalsium dalam darah gitu loh. Makanya akan membentuk batu ginjal atau penumpukan kalsium dalam tubuh. Nah, jadi penting untuk menjaga supaya apa, 1% ini, menjaga kalsium dalam darah itu supaya tidak berkurang, tidak kekurangan gitu. Nah, tapi sedangkan apa, tulang kita itu dia tidak kalsium kalsium itu dia tidak bisa menyerap, dengan sendiri ke dalam tubuh kita. Dia itu perlu bantuan gitu loh. Makanya kalsium itu kan saya bilang penyerapannya tuh susah banget dalam tubuh karena dia nggak bisa, bekerja sendiri. Dia tuh perlu bantuannya itu siapa? Yaitu vitamin D dan magnesium. Nah, sedangkan apalagi wanita ya, wanita yang, mengalami menopause biasanya di atas 50 ya, itu penyerapan kalsiumnya akan lebih menurun karena apa? Kalau udah menopause kan dia hormon estrogennya berkurang. Nah, sedangkan estrogen ini adalah, hormon yang membantu untuk penyerapan kalsium dalam tubuh. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu, banyak, wanita yang setelah menopause itu, dia lebih sering, lebih gampang terkena osteoporosis itu, gitu. Jadi penting untuk minum kalsium.
Nah, di Etomi ini kita punya jenis kalsiumnya itu sampai ada 3 jenis kalsium. Jadi, kalsium nabati dan hewani. Hewaninya itu dari mana? Susu gitu loh, bukan yang dari hewan itu bukan, enggak, tapi maksudnya dari susu susu whey. Nah, itu, termasuk kan hewan gitu loh. Nah, yang 2 adalah, nabati, dari rumput laut dan kalsium sitrat. Kenapa dipilih sampai 3 macam kalsium ini? Karena 3 macam kalsium ini dipilih yang benar-benar penyerapannya tuh bagus untuk tubuh kita, gitu loh. Jadi bukan kalsium biasa aja. Nah, terus untuk membantu supaya si kalsiumnya ini bisa menyerap dengan baik, rasio kalsium dan magnesium itu harus 2:1. Terus juga ada, diberi bahan-bahan tambahan yang membantu untuk apa, penyerapan kalsium. Karena tadi kan si kalsium ini dia nggak bisa menyerap sendiri dalam tubuh, makanya dia tuh selalu perlu bantuan kayak magnesium, vitamin D, vitamin K, tembaga, mangan. Itu mereka yang membantu penyerapan kalsium ini, gitu. Nah, terus juga berisi 5 jenis bahan tambahan, Acanthophanax, biji safflower, tosa, japonica, lisul, dan jamur janga. Nah, untuk yang apa kalsium rumput lautnya, kita memilih, Tommy memilih dari alga merah. Nah, alga merah ini hmm, diproduksi dalam suhu rendah sehingga mencegah kehilangan nutrisi dan juga penyerapan dalam tubuh kita juga lebih bagus. Nah, di sini Tommy memilih alga merah ini karena apa? Alga merah ini kan dia menerima di dalam laut itu dia menerima sinar matahari, eee, penyerapan mineral dan nutrisi dari air lautnya dan dia mempunyai sifat unik yaitu mengumpulkan mineral di dinding sel. Nah, itu terus habis itu kalsium yang kedua adalah kalsium sitrat. Nah, kalsium sitrat ini adalah sebenarnya kimia ya, kimia. Nah, jadi, disebut jeruk nipis sitrat. Kenapa memilih kalsium sitrat ini? Karena kalsium sitrat ini dia lebih ringan di lambung. Jadi untuk orang yang sudah berumur, itu kan maksudnya kalau kalsium itu kan dia masuk ke lambung kan pasti dipecah-pecah-pecah gitu. Nah, kalau orang yang sudah berumur kan itu, maksudnya dalam lambungnya itu cairannya itu udah berkurang gitu kan asamnya. Nah, oleh sebab itu dengan, kalsium sitrat ini maka lebih ringan di lambung dan penyerapannya juga lebih baik. Jadi asupan kalsium, pelarutan kalsium, ini kan pelarutan kalsium plus asam lambung. Nah, kalau orang udah berumur kan asam lambungnya tuh udah berkurang gitu. Nah, jadi kurang penyerapannya. Nah, sedangkan dengan, kalsium sitrat ini membantu untuk, eee, lebih 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 ringan di lambung dan juga penyerapan dalam tubuh. Whey kalsium. Nah, whey kalsium ini diperoleh dengan cara sentrifugasi susu diambil bahan bukan susunya semuanya, cuman diambil bahan yang di atasnya gitu loh, yang penyerapannya tuh paling bagus gitu kalsiumnya. Nah, karena, whey kalsium ini penyerapannya sangat tinggi dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita. Jadi untuk kalsiumnya aja 3 macam itu dipilih yang terbaik. Nah, juga di sini, mengandung vitamin D ya, vitamin D dan magnesium. Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium, kalsium di usus dan membantu kalsium mengantar ke dalam darah. Terus juga, magnesium, mengandung magnesium yang membantu penyerapan kalsium, juga mencegah kalsium yang berlebihan. Nah, biasanya kalau kekurangan magnesium ini, maka bata di bawah kita ini kan bisa bergetar gitu kan, tet 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 tet. Nah, itu kekurangan magnesium. Juga misalnya kalau kekurangan magnesium itu apa yang terjadi? Perasaan jadi kayak nggak tenang, sering emosi. Nah, terus saraf juga jadi nggak tenang. Nah, itu kekurangan magnesium gitu. Nah, eee dengan kalsium dan magnesium ini rasionya harus, benar-benar pas ya, kalsium 2, magnesium 1, 2:1. Nah, di sini, vitamin D yang diperlukan per hari 800 IU atau lebih.
Nah, sedangkan di sini magnesium, nah, apa, penting untuk stimulasi saraf dan kontrol otot dalam tubuh kita. Nah, juga dia ada mengandung vitamin K. Vitamin K itu membantu kalsium untuk masuk ke dalam tulang, juga mencegah pembekuan kalsium di dalam tulang. Terus habis itu untuk Cooper. Coopernya itu untuk transportasi dan penggunaan besi, eh, dan juga untuk melindungi sel dari oksigen berbahaya. Nah, terus mangan, dia juga mengandung mangan, antioksidan. Nah, mangan ini itu dia meningkatkan SOD dalam tubuh kita. SOD itu apa sih? Antioksidan yang sangat tinggi yang menghilangkan oksigen berbahaya dalam tubuh kita. SOD itu adalah enzim ya, enzim. Nah, SOD ini juga ada di dalam mana? Spirulina juga ada. Terus mangan ini mengaktifkan SOD dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini. Nah, penyerapan dan pemanfaatan dari zat besi itu membantu menyerap dan memanfaatkan zat besi, tembaga membantu penyerapan, pergerakan zat besi, dan terlibat dalam pergerakan simpanan zat besi ke tempat sintetis hemoglobin. Nah, ini sumber makanannya, tembaga berperan dalam mencegah kerusakan oksidatif dalam sel. Hmm, Di sini. eh Rasio asupan kalsium per hari. Nah, yang diperlukan, jadi di etomi ini kan eh, kalsium kita itu harus diminumnya satu kali, maksudnya pagi, siang, malam ya. Maksudnya nggak bisa, oh karena harus sehari 3 kali, karena saya merasa kok kayaknya bakalan lupa atau males, saya minum sekali 3 biji, itu nggak bisa kalau kalsium. Karena kalsium itu dalam tubuh kita, dia sekali penyerapan itu cuman bisa, berapa ya dia bilang, 400 ya, 400 miligram ya sekali 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 menyerap gitu. Nah, jadi satu tablet itu sudah mencukupi untuk sekali penyerapan gitu loh. Jadi harus minum satu tablet, nanti siang baru satu tablet lagi, baru malam satu tablet. Kalau diminum 3 biji sekaligus, yang diserap cuman 450 miligram tersebut. Yang sisanya apa? Dia akan terbuang dan kan beda dengan vitamin C ya. Kalau vitamin C itu kan dia kayak keluar dengan urin gitu kan. Tapi kalau vitamin D ini nggak bisa larut dalam air. Jadi kalau minum kebanyakan sekaligus itu terjadi pengendapan malah gitu loh. Jadi harus diminumnya satu 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 gitu. Hmm. 3 kali sehari. Nah, jadi kalsium ini penting untuk siapa aja, untuk anak-anak remaja, ya kan? Terus wanita hamil yang dan menyusui yang membutuhkan suplemen kalsium, orang parubaya, lanjut usia, bahkan untuk wanita, dan juga bahkan untuk sekarang kita yang masih masih maksudnya, oh, masih umurnya 20, 30, 40 apa nggak perlu kalsium. Itu juga penting kalsium ini karena apa, karena untuk mencegah ya, untuk mencegah, apa, osteoporosisnya juga itu kan bagus untuk apa, gigi dan juga kalsium itu apa, menjaga supaya kalsium dalam darah kita itu nggak kekurangan gitu loh. Nah, mmm Oke, karena kan kita nggak mungkin ya setiap hari misalnya makan susu rendah lemak, ikan, kedelai, tahu, biji, sayuran segar, buah-buahan. Karena sekarang kan kalau kita makannya sukanya yang ringkes, yang apa, yang instan apa. Nah, jadi kebanyakan emang kita pasti kekurangan si kalsium ini untuk setiap harinya gitu. Nah, untuk kalsium, hmm, Oh, ini untuk osteoporosis ya, untuk osteoporosis ini dia setiap tahunnya itu pasiennya itu meningkat, meningkat. Nah, ini untuk tahun 2016 sampai 2016 saja udah meningkat gitu. Dan sekarang kayaknya lebih lebih meningkat lagi. Nah, jadi ini kebutuhan kalsium dari setiap umur.
Untuk setiap umur itu misalnya sehari itu dia perlu untuk 6 sampai 8 tahun, untuk yang anak cowok itu 700 per hari, 9 sampai 11, 800, 12 sampai 14 itu 1.000. Karena apa? Mereka masa pertumbuhan di sini, jadi perlu lebih banyak gitu. Nah, untuk yang 15 sampai 18, 900, 19 sampai 50, 800, 50 sampai 64, 750, 65 sampai 74 tahun, 700, 75 ke atas, 700. 구독, 좋아요 눌러주세요.